Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Auzan Taki Syafiga, mahasiswa dari S2 Sistem Informasi ITS dengan NRP 60262420017. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi layanan backend dan penggunaannya di sisi front end dari proyek final atau final project dari mata kuliah pengembangan dan penerapan sistem, dimana video ini untuk menjawab soal final project di nomor 4 dan nomor 3 sekaligus. Oke, overview sedikit sebelum memasuki penjelasan, dimana saya dari kelompok yang beranggotakan 5 orang, Rifka Devina, Novel Firjatul Lavano, saya Auzan Taki Syafiga, kemudian Muhammad Rifki Hidayat dan Raditya Pratama, dimana kami mengerjakan proyek aplikasi bernama Power Protein, seperti itu. Yang mana aplikasi Protein ini untuk melakukan track protein, kemudian intinya aplikasi kesehatan terkait untuk pemantauan protein yang nantinya akan bisa juga dilihat untuk kita melihat misalnya produk-produk protein dan lain sebagainya. Dan saya berfokus mengerjakan Protein Mart, yaitu untuk menampilkan katalog list produk protein yang nantinya bisa dibeli langsung dan terhubung ke Tokopedia, seperti itu. Nah, di dalam video ini saya akan membahas dua aspek utama, yaitu yang pertama, bagaimana saya mengembangkan layanan backend atau service backend menggunakan Node.js. Ini akan menjawab soal nomor 3, di mana saya akan menunjukkan alur logika implementasi kodenya hingga pengujian menggunakan Postman. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana layanan backend ini digunakan di sisi front end, dimana ini akan menjawab soal nomor 4, dimana saya akan tunjukkan nantinya bagaimana user mengakses data produk dari web, termasuk untuk skenario yang sukses maupun skenario yang gagal. Oke, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu dari nomor 3 ya, dimana layanan yang saya kembangkan adalah fitur katalog produk yang bernama Protein Mart. Sekedar lihat di sini ya. Ini saya mengembangkan katalog produk yang bernama Protein Mart, yang berguna untuk menampilkan daftar produk kebutuhan protein seperti whey, casein, dan vegan protein. Nah, layanan ini memungkinkan user untuk melihat daftar produk, melakukan pencarian berdasarkan kategori dan nama, serta melihat detail produk secara lengkap. Nah, kita bisa coba dulu ya dengan melakukan, di sini saya akan menghidupkan untuk front end dan back end saya, dimana di sini saya sudah mengaktifkan untuk SAM saya, untuk MySQL saya. Kita akan menjalankan backendnya terlebih backendnya terlebih dahulu. Di sini npm rundev. Oke, untuk backendnya sudah menyala, sementara untuk frontendnya kita juga akan jalankan. Oke, ada salah sedikit, npm rundev. Oke, di sini sudah menyala. Kita bisa lihat di sini, dan harus login terlebih dahulu ya. Misalnya kita langsung masuk ke Mart gitu, Mart untuk Protein Mart, tidak bisa, dia harus login terlebih dahulu karena sudah diprotek. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Di sini akan menampilkan katalog produk kebutuhan protein, lalu ada jenis-jenisnya, juga bisa mencari katalog produknya, misalnya whey dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, untuk desain dan alurnya, pengguna akan mengakses URL endpoint ya, Auzan Protein Mart /produk ya, untuk mendapatkan seluruh daftar produk, seperti itu.
Kemudian pengguna juga bisa membuka detail produk dengan mengakses proteinmart /produk titik ID seperti itu. Ini kita bisa lihat dari front end-nya terlebih dahulu saja. Produk ID. Nah, ini untuk kalau kita menampilkan detail produknya seperti itu. Kalau untuk listnya saja bisa kita lihat dari sini, proteinmart.produk seperti itu. Nah, selanjutnya adalah terkait mengimplementasikan layanan menggunakan Node.js. Ini saya akan membuka codingan saya untuk index.js di folder backend saya. Pertama, saya menggunakan Express.js sebagai framework HTTP server. Saya membuat dua rute utama di sini, yaitu bisa lihat di sini adalah produk. Ini rute utamanya, produk 1, router get /produk, dan juga router get produk ID. Nah, untuk endpoint /produk di sini saya membuat query ke database MySQL dengan filter opsional. Untuk bisa kita lihat di sini ya. Pertama di sini placeholder function to fetch produk gitu, get produk seperti itu, return new promise, resolve reject, dimana di sini akan mengambil query ya, select ID, nama produk, image, harga, rating, deskripsi, kategori, from produk. Nah, ini untuk mengambil dari database MySQL-nya seperti itu. Nah, kemudian untuk endpoint produk ID-nya itu saya ambil produk berdasarkan ID dan kembalikan data JSON-nya. Jika tidak ditemukan, maka status 404 akan dikembalikan seperti itu. Kita bisa lihat dari sini. Saya buka dulu. Ya, ini sebenarnya dari front end-nya bisa dilihat ya. Jika misalnya ketika mengambil data itu tidak ditemukan, maka akan ditulis di sini 404 produk tidak ditemukan seperti itu. Nah, parameter input ini diperoleh dari request query. Dan request params. Outputnya ini berupa JSON yang akan diterima oleh frontend atau klien lalu ditampilkan ke layar pengguna. Oke, kita masuk ke fase pengujian skenario, di mana saya akan menunjukkan dua skenario pengujian dengan menggunakan Postman. Dimana saya coba Postman-nya terlebih dahulu ya. Ini tadi kita sudah menjalankan front end dan back end-nya. Nah, kita coba nambahkan tab baru seperti itu. Untuk metodenya yaitu metode get, yaitu untuk mengambil data itu. Lalu kita masukkan endpoint produknya, dimana endpointnya ini adalah localhost 5000, dimana server backendnya berada di sini ya, jalan di port 5000. Kemudian kita masuk ke endpoint untuk produknya, dimana di sini terjadi Auzen Proteinmart seperti tadi yang kita sudah lihat, juga masuk ke products. Nah, seperti itu, masukkan. Nah, untuk skenario sukses, sebelumnya saya akan menampilkan terlebih dahulu untuk database yang sudah saya ambil.
Nah, saya di sini sambil saya membuka untuk database-nya, saya tidak menggunakan API dari Tokopedia, melainkan saya melakukan scraping data manual dari Tokopedia. Di sini saya men-scraping sekitar 18 data untuk produk-produk protein seperti itu, sekitar 18. Nah, di sini ID-nya dari 1 hingga 18. Sehingga kalau misalnya saya mengambil produk itu tidak sesuai, misalnya seperti ini ya analoginya. Tadi kan kita lihat kita sudah masuk ke Mart. Nah, untuk linknya itu produk yang pertama ini tandai dengan nomor 1, yang kedua ini tandai dengan nomor 2, nomor 3. Misalnya saya buka ini. Nah, ini linknya di sini 2. Berarti ini ID produknya ID yang kedua, Casein 2 LBS Optimum, seperti itu. Begitupun kalau misalnya 1 dan lain sebagainya. Di sini saya ada sekitar 18 data. Nah, kita coba untuk skenario pengujian ini, yang pertama untuk yang sukses, kita coba dari angka 1 sampai 18 yang ada ID produk yang ada di database. Misalnya kita coba 10%. Nah, maka statusnya adalah oke, dimana dia berhasil mengambil data dari database. Ini adalah skenario sukses, dimana saya mengakses data produk dan berhasil menampilkan daftar data dari database. Bisa kita lihat di sini ya. Misalnya dari JSON-nya itu dia menampilkan ID-nya, produk, image, yang nantinya image-nya itu kalau di web akan tampil langsung seperti itu. Harganya, ratingnya, deskripsinya, hingga semua data yang lainnya. Kalau kita preview dalam bentuk tabel juga bisa. Di sini tampilkan datanya seperti itu, termasuk untuk linknya, link untuk pembelinya. Nah, kita coba skenario selanjutnya ya, skenario selanjutnya di mana skenario ini skenario gagal. Kita mengambil produk yang tidak terdapat di database. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya database ini terdiri dari 18 produk. Nah, berarti kalau di luar dari 18 harusnya dia gagal. Kita coba misalnya 20 seperti itu. ID-nya tidak ada kan 20 itu. Ya, dia maka akan menampilkan tampilan 404 not found. Saya mencoba mengakses ID produk itu yang tidak tersedia, dan responsnya muncul seperti ini, produk not found. Hal ini membuktikan bahwa validasi endpoint ini berjalan sesuai dengan harapan. Oke, selanjutnya kita beralih untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang berikutnya terkait client side. Setelah sebelumnya kita membahas tentang server side, kita akan membahas nomor 4 untuk client side. Kita akan beralih ke bagian front end untuk menjawab soal nomor 4. Untuk mendemonstrasikan layanan ini di sisi klien, maka saya akan membuka web aplikasinya. Di sini saya sudah membukanya ya. Seperti tadi saya tampilkan localhost, baru saya akan mengembalikan halaman mat. Seperti itu. Dan bisa kita lihat bahwasanya di sini memerlukan untuk login. Karena jika tidak login, ini misalnya saya sign out, terus saya coba langsung saja Auzen 5173, nah test smart, maka dia akan kembali ke login dulu. Nah, karena dia harus mengharuskan login. Oke, kita masuk ke Mart. Nah, pertama ini adalah halaman katalog produk. Ya, ini merupakan skenario sukses ya, karena halaman berhasil memuat data dari backend. Bisa kita lihat di sini produk-produknya seperti itu. Juga kita kalau mau mencari juga bisa, misalnya elemen atau nih, misalnya kita mencari elemen. Nah, ini kita bisa langsung muncul. Juga kita bisa mengkategorikan, misalnya whey, dia akan mengkategorikan hanya yang whey protein saja. Misalnya casein juga mengkategorikan yang casein saja. Begitupun vegan. Nah, ini untuk semua produknya. Nah, kita coba memilih salah satu produk. Nah, ini skenario berhasilnya. Bisa memilih produknya, terus kita bisa melihat deskripsinya, brandnya apa, brand bersih, rasa tersedia, dan kita bisa langsung klik beli di Tokopedia, makanya akan menampilkan link ke Tokopedia.
bisa kita beli langsung. Oke. Nah, kalau yang untuk gagal skenarionya misalnya kita langsung masuk ID-nya misalnya 99 yang tidak ada di sini, maka dia akan menampilkan produk tidak ditemukan seperti itu. Ini adalah skenario gagal yang saat saya coba membuka ID yang tidak tersedia, maka halaman menampilkan pesan produk tidak ditemukan. Ini juga sesuai dengan skenario error yang telah diuji di backend sebelumnya. Oke, itu tadi sekilas tentang untuk halaman katalog produk ini. Saya akan menampilkan untuk backend-nya, untuk front-end-nya, maaf, bagaimana mengimplementasikannya. Kita akan membuka yang pertama produk list page. Oke. Dimana di sini saya melakukan importnya itu terdiri dari untuk React-nya ya, kemudian juga akan mengimport produk card ya. Produk card nanti kita akan jelaskan di sini. Lalu di sini untuk use effect-nya saya menggunakan use effect untuk melakukan fetch ya ke endpoint produk. Untuk melakukan fetch ke endpoint produk dan hasilnya akan ditampilkan dengan komponen produk card. Saya juga menambahkan fitur pencarian dan filter kategori. Ini bisa dilihat di sini search term. Ini untuk pencarian, kemudian kategori untuk selected kategori seperti itu. Kategorinya adalah di sini all, whey, casein, dan vegan seperti itu. Lalu kemudian kita akan beralih ke produk card. Produk card itu yang ini ya tadi. Produk card itu yang ini, kartu-kartu ini seperti itu. Dimana di sini setiap produk akan ditampilkan dalam bentuk kartu dengan nama, harga, dan rating. Komponen ini mengarahkan ke detail produk saat diklik gitu. Jadi cardnya ketika diklik akan menampilkan detail produk. Nah, di sini bisa kita lihat ya yang akan ditampilkan apa saja. Dimana di sini akan menampilkan produk image-nya, terus nama produknya, kemudian ratingnya seperti itu, dan juga harganya. Dan nanti kalau kita klik dia maka akan nge-link ke detail produk detail page. Nah, di file ini saya ambil ID dari parameter URL menggunakan useParams di sini. Jadi berdasarkan parameter ID-nya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, nah ini kan ada ID-nya, bisa kita lihat Mart 1. Nah, jadi itu buka dia 1 di setiap cardnya itu. Lalu melakukan fetch ke backend dan menampilkan informasi detail. Jika produk dia ditemukan maka akan muncul pesan error. Akan muncul pesan error 404 jika produknya tidak ditemukan atau ID-nya tidak sesuai seperti itu. Nah, sekarang saya akan menunjukkan skenario front end secara langsung. Tadi sebelumnya saya sebenarnya sudah menampilkan, tapi saya akan ulangi lagi. Dimana di sini kalau untuk skenario suksesnya kita bisa lihat, misalnya saya langsung mengambil salah satu produk yang ada di sini ya, barang saja 11 yang sudah muncul, maka produknya akan tampil ya di sini. Bisa kita lihat juga di Tokopedia juga muncul nantinya. Nah, lalu kemudian kita juga bisa langsung saja dari sini Mart misalnya slash, katakanlah kita mau coba yang produk ke-17. Produk ke-17 itu kalau di sini adalah Legion ya. Coba apakah dia akan langsung buka Legion? Ya, Legion seperti itu. Nah, coba kalau untuk skenario gagal di mana kita buka yang ID produknya tidak ada di dalam database itu. Misalnya kita coba di sini yang nggak ada, kan ada 18, itu berarti misalnya 21. Nah, maka akan muncul produk tidak ditemukan. Front end yang ini akan ditampilkan. Misalnya dia tidak ditemukan. Oke. Secara keseluruhan pengembangan sistem ini memberikan pemahaman mendalam tentang integrasi antara back-end dan front-end. Nah, tantangan utama saya adalah menyamakan skema data dari hasil scraping dengan tampilan front-end serta mengatur error handling agar sesuai dengan best practice-nya. Nah, untuk source code dari proyek ini sudah saya upload ya di GitHub yang dapat diakses publik. Di sini adalah GitHub bersama untuk kelompok kami.
dimana pengerjaan saya adalah untuk protein marknya. Bisa dilihat di sini kontributornya. Juga videonya akan saya uploadkan ke YouTube untuk bisa dilihat oleh semua orang. Nah, untuk itu sekian untuk presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga penonton dari video ini dapat memahami isi penjelasan yang saya sampaikan dengan mudah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.